Ternyata ini bukan hanya sekedar bikin film doang. Ini tuh kita lagi mau diplomasi. Dan harusnya kalau misalnya kita lihat Korea dan Jepang malah start lebih awal lagi. Ketika mereka dibom atom, mereka mau jualan apa? Mereka jualan kreatif yang bisa dihasilkan dari ide. Ide itu kan dari otak kita nih. Jadi ide itu kreatif itu harus selalu ada. Dan mungkin peradaban yang maju itu adalah peradaban yang menghargai ide. Kita nggak harus bisa bahasa Korea loh Pak untuk bisa nonton film Korea. Kita nggak harus bisa bahasa Thailand untuk bisa nonton film Thailand. Asalkan ide cerita dari film tersebut nuansanya adalah universal, masalah bahasa itu nggak masalah Pak. Kita harus menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kalau kita selesai dengan masing-masing kita, mari kita mencintai satu sama lain sampai ajal memisahkan. Nah ayo kita membuat keluarga yang harmonis. Dan itu ketika semua orang kayak gitu, pasti lingkungannya rapi dan membentuk negara yang rapi juga dan segala macamnya gitu. Yang pertama, tidak ada kata telat untuk memulai. Benar. Tidak ada kata telat untuk membuka mimpi baru kalian. Benar, umurnya 67. Wow. 67. Yang kedua yaitu bisa jadi itu pintu rezeki baru untuk Bu Siti Kam. Di film ini dia all out. Terbuka sekali kesempatan, even Hollywood, we never know. Never know. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, kreator senior. Ada Mas Bayu, apa kabar? Apa kabar? Baik. Senang sekali bisa mampir. Mas Bayu, mungkin semua orang tahu Mas Bayu ini penulis, kreator, sutradara, orang yang aktif di dunia kreatif gitu. Tapi kalau aku mau gali isi kepala seorang Mas Bayu kali ya, apa benang merahnya, siapa Mas Bayu Ska ketika dia ingin mengenali dirinya sendiri gitu, dan orang-orang juga mau kenal lebih dalam tentang Bayu Ska itu. Oke. Jadi saya, nama asli kan Bayu Eko Muktito. Skak itu sebenarnya nama company saya sekarang ini, Skak Studios, yang akhirnya alhamdulillahnya bisa membawa visi dan misi saya dari lama, di mana memang dari awal itu kan saya berangkatnya dari Jawa Timur, dari Kota Malang. Di Kota Malang tersebut itu kita mulai di tahun 2010, 2011 ketika di awal-awal dulu YouTube. Jadi saya nge-YouTube dulu di awal. Jadi mungkin banyak orang yang salah tafsir, Bayu Ska itu stand up comedian. Enggak sebenarnya, bukan stand up comedian. Jadi kayak memang karena mungkin konsepnya sama ya kan. Kayak apa yang saya paparkan itu nge-vlog di depan kamera dan berbicara juga, ada punchline-punchline-nya juga tentang keseharian gitu kan. Mungkin itu konsepnya hampir sama kayak stand up comedy, namun bukan. Jadi di awal dikenal masyarakat itu dari situ dulu Mas. Nah ketika mulai untuk nge-YouTube pun juga enggak yang punya pemikiran bahwa akan menghasilkan keuntungan dari sana. Hanya saja karena memang pada waktu itu saya sekolahnya juga animasi, terus kuliahnya pun juga masuk ke desain desain visual, desain grafis, terus juga prodinya itu animasi juga. Sehingga di dalam animasi kan ada videografi, sinematografi, ada penulisan naskah, jadi masih selaras dengan apa yang saya kerjakan gitu. Sehingga mencoba untuk bikin video, kita upload di YouTube. Waktu dulu itu di awal-awal teman-temannya masih banyak. Jadi Skak itu juga singkatan dari sekumpulan arek kesel. Oh gitu. Sekumpulan arek kesel itu anak yang capek. Kesel itu bahasa Jawa ya, jadi artinya capek. Jadi kami itu capek dari pagi sampai sore karena dulu kan SMK animasi kan, bikin animasi itu kayak satu detiknya kayak kita standarnya Disney yang 24 gambar gitu ya kan. Jadi capek banget nge-flipping tuh, terus bukannya pulang masih pada nongkrong tapi manfaatin ilmu yang tadi diambil kayak kenapa sih ada medium shot, kenapa kok ada long shot, kenapa kok ada pergerakan kamera seperti ini. Nyoba yuk gitu kan, nyoba. Videonya jadi di-upload di YouTube. Dari situ mulai dikenal masyarakat, dikenal anak-anak sekolah dulu sih gitu kan, dikenal masyarakat. Nah titik baliknya itu ya waktu di era-era udah mulai masuk ke kuliah itu akhirnya ya saya memberanikan diri untuk ya udah diniatin aja deh, meskipun masih belum ada duit dari YouTube ya, tapi kayak komentar-komentarnya itu loh kayak Mas bikin lagi, ya namanya anak baru gede ya kan. Ketika ada yang seperti itu kayak langsung keterusan bikin dan akhirnya saya dikenal masyarakat. Nah alhamdulillahnya pula bahwa saya akhirnya bisa masuk ke dunia film. Nah ketika masuk ke dunia film, apa ya ini ya, nah ya syukur juga saya akhirnya bisa punya narasi yang lebih besar lagi yang bisa saya gaungkan. Kalau misalnya dulu di YouTube hanya menjadi kreator yang
ya sebagaimana kreator bikin konten setiap hari bangun tidur udah mikir konten apa ya hari ini ya konten gitu aja terus. Tapi kalau misalnya film kan ini narasi yang lebih besar lagi kan. Kita Ya. mau bersuara apa nih ke masyarakat, dan kalau dari segi prestige kan ya ini juga prestige banget nih. Ini kemungkinan yang oke banget dan kayaknya harus mau untuk mencoba gitu kan. Nah, dari situlah saya mencoba untuk bikin film. Film pertama itu yang alhamdulillah bisa saya sutradarai itu kan Yo Wis Band. Yowis Band Jadi ya. Yo Wis Band ini bisa dibilang film yang lumayan nekat ya, karena di masa itu kan saya ingat sekali saya ke Jakarta, saya bawa naskah, dan naskah itu kan isinya kan berbahasa Jawa kan, meskipun ada subtitlenya apa kayak kiri kanan gitu loh, Ya. kayak bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ketika yang utamanya memang bahasa Jawa kurang lebih kayak 80 hampir 90%, beberapa produser yang saya temuin itu kayak ini nggak akan laku ini gitu kan, ini kok gini sih gitu kan. Dari pemikiran saya berpikir bahwa loh, kenapa enggak memberikan kesempatan di luar ibu kota untuk juga berkarya, karena dari dulu saya berpikirannya adalah loh, kalian itu yang hidup di ibu kota, kalian tuh punya privilege di mana rodanya berputar ya di ibu kota Ya. Jakarta gitu loh. Maksudnya kami yang di Malang, kami juga pengen seperti kalian, namun kan jauh untuk ongkos ke sana berapa dan segala macamnya, belum kalau di sini nggak ada link gitu kan. Iya. Alhamdulillahnya di eraku adalah di era-era tahun 2008 2010 itu ada masa peralihan antara analog ke digital kan. Maksudnya kayak udah mulai ada YouTube yang waktu di awal dia keluar slogannya adalah broadcast yourself. Wah, Ya. ini gila sih. Menurut aku ya ini bukan kreatif lagi, bukan inovatif lagi, tapi disruptif nih ini. Jadi kayak di mana dulu orang kalau mau nge-broadcast dirinya ya harus ke Jakarta ikut casting agar bisa dikenal masyarakat, agar bisa masuk ke dunia itu. Belum lagi kalau ada A, B, C, D, E masih rintangan-rintangan masih banyak. Sekarang di kamar kalian, kalian punya ide, kalian punya kamera, kalian bikin video, kalian mengutarakan pendapat kalian, upload di YouTube, yang nonton ada gitu loh. Yeah. Nah ini sih, nih gila nih, gokil nih. Nah akhirnya muncullah kesempatan untuk orang-orang seperti saya. Nah ketika saya sudah ada di titik akhirnya saya bisa untuk berkarya yang lebih besar, pemikiran saya masih tetap, yuk bisa kali desentralisasi gitu kan di pemikiran saya, karena selama ini kan kita sentralisasi aja nih, jadi Yeah. Jakarta mulu gitu kan. Ya tidak apa-apa, Jakarta dengan segala macam keistimewaannya itu bagus banget, karena pun juga kami masih terus-menerus harus belajar dari orang-orang Jakarta juga. Yeah. Misalnya kru film nih, saya dengan sangatlah berani, Pak ini film bahasa Jawa, nanti syutingnya tolong dong Pak ke Jawa gitu kan. Beberapa produser udah mulai oke, udah mulai setuju dengan idenya, ketika denger syutingnya di Jawa Timur, di Kota Malang, aduh ngapain gitu kan. Syuting aja tuh di Depok kan ada tuh sudut-sudutnya yang kayak Malang kan, orangnya suruh medok-medokin dikit gitu loh kan. Waduh, gampangin dong ini nggak otentik gitu kan. Karena kalau misalnya film itu bisa syuting di lokasi tersebut, film itu kalau misalnya dari saya sebagaimana dari dulu kayak kita melihat Jepang, Korea, negara-negara yang berhasil dengan kreativitasnya ya. Film itu sebenarnya adalah lokomotif loh, lokomotif kepala kereta api ya. Ibaratnya kepala kereta api kan selalu akan membawa gerbong-gerbong di belakangnya kan. Jadi ya lokomotifnya adalah film, serial dan animasi, terus lokomotifnya dikasih brand-brand SDM lokal, pasti ke bawa kan. Pasti kalau syuting di Malang, masa 100% pemain dari Jakarta, kru dari Jakarta, nanti yang di Malang kita ngapain Pak? Hanya jadi tim hore tuh di sana tuh di ujung jalan ada syuting, weh keren syuting. Ya kalau bisa ikut sekalian dong. Nah ini yang tadi saya bilang, memberikan kesempatan kayak panggungnya itu yang selama ini di ibu kota, kita coba tarik untuk panggungnya kita taruh ke Malang. Dan ketika kita taruh ke Malang, kita open casting, anjir yang ngantri juga banyak banget gitu, Iya. yang pengen kayak, nah ini nih yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Nah mereka benar-benar pengen meluapkan apa ya isi kepalanya, pengen meluapkan bakat-bakatnya, akhirnya ikutan dan alhamdulillahnya bisa main. Meskipun ketika di film pertama saya nggak bisa ujuk-ujuk minta 90% pemain dari daerah Pak. Wah ya kaget dong orangnya, karena pemikiran produser kan saya paham juga bahwa ya harus untung dong itu film gitu kan. Jadi kayak ya harus dipilah-pilah dulu. Jadi perlahan-perlahan validasi dan alhamdulillahnya ketika Yo Wis Band itu berhasil, ya akhirnya bisa valid dong, berarti kan film nggak melulu harus
kayak gitu Pak, ada film yang menggunakan bahasa daerah pun juga bisa ditonton kok. Karena pada waktu itu saya kayak presentasi saya yang singkat itu selalu saya bilang bahwa Pak, kita nggak harus bisa bahasa Korea loh Pak untuk bisa nonton film Korea. Kita nggak harus bisa bahasa Thailand untuk bisa nonton film Thailand. Asalkan ide cerita dari film tersebut nuansanya adalah universal, masalah bahasa itu nggak masalah Pak gitu kan. Wow. Nah alhamdulillahnya ya Wis Band terwujud, dan meskipun ya itu project berani banget sih karena di awal itu masih kayak Pak, orangnya kan masih kayak kurang yakin nih. Ya. Untuk meyakinkannya lagi sampai saya harus bilang sebelum 500.000 penonton nggak usah dibayar deh Pak, nggak apa-apa gitu. Itu cuman kayak keren-kerenan aja saya di depan produsernya, di dalam hati saya kayak anjir. Bener nggak nih ntar kalau nggak sampai 500.000 bisa-bisa saya nggak makan dong. Maksudnya kalau misalnya film kan kita investasi tenaga, pikiran, waktu kan kayak 6 bulan gitu. Berarti dalam 6 bulan kita bersiap diri untuk hanya bisa dapat pemasukan dari satu judul film ini doang. Nah kalau dalam satu judul film ini doang aja, termin turun aja harus nunggu 500.000 penonton kan berarti harus nunggu film tayang dulu dong. Berarti kayak lebih mungkin 8 bulan gitu kan. Nah alhamdulillahnya 1 juta penonton tuh. Nah itu kan sebuah validasi yang kayak bisa loh Bisa, gitu ya? loh ya. Alhamdulillah sih. Udah. Oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian nggak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal balas aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. Wow. Sorry jadi panjang lebar. Seru. Gitu. Aku senang sekali mendengar POV dari yang tadi Zero ke Hero gitu ya. Aku penasaran karena ada 2 pertanyaan baru yang muncul ketika tadi ada pernyataan seru dari Mas Bayu. Yang pertama yaitu ketika memulai, Mas Bayu sendiri itu nggak relate dengan kata-kata kejar uang berarti ya? Iya. Kalau misalnya kita kejar uang itu ya oke sih, itu bagus ya kan. Jadi kita mengejar keuntungan dan bisa memotivasi kita untuk bisa berkarya lebih lagi. Tapi kalau udah di awal udah itu nampaknya akan tergerus pada gue dapat apa, ini dapat berapa gitu loh, kayak cuman pragmatis doang gitu loh. Sementara ya kita harus validasi dulu, itu yang terpenting. Even di YouTube juga ketika memulai kan tadi emang harus validasi bukan kejar dulu uang dong. dulu ya. Iya, kita harus membuktikan bahwa kita valid gitu loh, validasi dulu. Ya kamu mau bikin apa? Mau entah kamu channelnya tentang komedi, entah tentang vlogging, tentang game, harus validasi dulu, narik masa, apa yang nuansa kamu yang kamu berikan apa. Masalah uang kan ketika kita sudah mulai terbentuk, uang itu yang bakal ngejar kita kok. Nggak perlu ragu ya kan. Nampaknya itu sih ya, pemikiran yang harus kita gaungkan dari awal ya kan. Gitu sih. Pertanyaan kedua yaitu tentang penolakan. Aku relate sekali ketika pernah menulis buku dan ditolak loh 4-5 penerbit. Dan tadi Mas Bayu bilang datang ke Jakarta bawa naskah, ada bahasa Jawa, di sini ada bahasa Indonesia. Tapi kan kesan pertama ya yang pasti ketika kita belum punya kredibilitas di mata orang, yang pasti ditolak dulu. Bener. Atau diragukan atau diremehkan gitu ya. Nah, mental apa yang butuh teman-teman di sini tahu ketika mereka sedang merintis untuk punya ketahanan nih? Karena pasti di awal-awal orang akan meragukan kita gitu. Kalau itu sih mungkin nggak semua orang bisa. Itu adalah sesuatu yang sulit sih, karena bayangin aja kalau ditolak kayak, oh maaf ya ini nggak bisa, itu masih oke loh. Naskah dilempar weh. Itu kan udah langsung minder, langsung aduh berarti saya tidak cocok dengan dunia ini, aduh apakah saya tidak akan bisa untuk bisa meraup keuntungan dari dunia film ini gitu kan, sampai sempat terbesit itu. Tapi mungkin gejolak dalam batin saya itu meronta-ronta karena ya apa ya, mungkin karena Jawa Timurnya itu ya kan, kami orang-orang Jawa Timur itu ngeyel sih.
ngeyel sih, kayak 10 November dulu mbah-mbahku juga ikut perang tuh. Kita cuma punya bambu runcing doang, mereka punya ini, kita meninggalnya bisa sampai ratusan ribu, mereka cuma ribu-ribuan doang, pergi aja udah gitu kan. Nah, dengan semangat kayak gitu, masa aku di titik ini aku mau pulang gitu kan. Ayo, bisa nih pasti. Masa nggak bisa? Masa pulang tanpa menghasilkan apapun gitu kan. Nah, dengan di titik itu saya keinget bahwa ada satu produser juga yang saya juga pernah main film di production house-nya beliau, Star Vision ya kan, dan mereka yang memberikan saya akhirnya kesempatan itu. Tapi pun itu juga dari dealing yang kayak, lah ini bahasa Jawa, mau nggak ini bahasa Jawanya cuman medok-medokan aja gitu loh, kayak ini tetap bahasa Indonesia aja. Saya mikir kayak, waduh masa kayak di Malang, syutingnya udah di Malang, udah di ACC, tapi ketika di sana nanti ngomongnya bahasa Indonesia terus dimendok-mendokin, itu kayak nggak mungkin gitu loh. Ya. Karena orang dimanapun ya, saya nggak bilang di Malang doang, misalnya di Bandung atau di mana deh, pasti bahasanya Sunda kan, dengan komplotannya dengan teman-temannya dong. Mungkin akan shifting ke bahasa Indonesia ketika kita lagi formal nih, masuk sekolah atau ketemu polisi lah atau apa. Tapi ketika nongkrong, ya pasti akan bahasa Sunda dong. Akan ya yang di mana akan bahasa daerahnya gitu ya kan. Namun bahasa persatuan kita memang tetap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita itu nomor satu. Tapi nomor dua, jangan lupakan bahasa daerah kita. Ya. Karena masing-masing dari provinsi itu kan punya bahasa daerahnya masing-masing tuh. Jadi sangatlah mengharukan sekali, sangatlah gimana ya kalau misalnya film kendaraan tersebut terkikis zaman gitu loh. Oh, iya. Yang tua-tua udah nggak menggunakan bahasa daerah itu, yang muda-muda malah nggak mau gitu kan. Itu akan punah bahasa daerah tersebut gitu loh. Makanya kita akan jadi jati diri kita sebagai bangsa ini apa gitu loh, kayak Benar. misalnya nggak ada akarnya gitu loh. Ya. Oke lah, bahasa persatuan kita yang mempersatukan dari Sabang sampai Merauke bahasa Indonesia, namun yang Minahasa ya harus tetap Minahasa dong, yang Bali juga harus tetap Bali dong, yang Sunda juga harus tetap Sunda dong gitu loh. Itu yang pengen saya pupuk, yang harapannya ke depan punya karya yang akan terus memupuk itu gitu loh ya kan, yang akan membuktikan bahwa kedaerahan itu bukan sesuatu yang kita harusnya malu, malah kita katrok nih, aduh malu nih ngeluarin kedaerahan aku nih gitu kan. Enggak, justru kalian keren, kalian seksi dengan itu, pertahankan gitu kan. Itu loh, hal-hal seperti itu tuh. Ya, wah itu relate sekali karena aku juga berangkat dari daerah dan ketika awal-awal merintis Jakarta, perasaan anak daerah itu mereka overthinking kalau wah ini logatku keluar nggak ya? Atau aku bisa menyesuaikan dengan lo gue di sini nggak ya? Padahal itu kendaraannya, itu identitas kamu gitu kan. Nggak apa-apa loh. Iya. Makanya ada film-film di Indonesia sekarang justru mungkin bisa jadi tuh transpirasi juga dari Mas Bayu. Ada yang film Indonesia, aktor Indonesia tapi ada tes Makassarnya, tes Medannya gitu ya. Dan itu keberagaman yang sih. butuh kita kembangkan di industri kreatif ya. Dengan kita banyakin film seperti itu, kayak saya pergi ke bioskop, saya bangga dan saya kayak apa ya, saya bisa merasakan bahwa selama ini orang-orang Batak, orang-orang Makassar, saya melihat kalian hanyalah ya udah orang Makassar gitu. Tapi ketika saya bisa masuk ke tontonan kalian dan saya tahu, oh begini cara kalian bercanda dengan menggunakan bahasa kalian, itu malah apa ya, kayak saudara jauh yang akhirnya kita dipertontonkan gitu loh, kayak wah bagus nih gitu. Nah, keren banget nih, gue bisa tahu Makassar, akhirnya bisa tahu, nanti bisa tahu mana lagi, itu keren banget loh itu. Kayak banyak pula yang di Jakarta ini teman-teman aku juga misalnya dari Padang gitu kan. Itu juga seksi banget loh itu kalau misalnya mereka lagi ngomong. Saya entah kenapa ya, saya lebih suka itu. Nah, masalah bahasa nomor kesekian, yang penting intisari dari filmnya harus universal dulu. Jangan udah bahasanya bahasa lokal, yang tahu lokal itu juga ya, kalau mau dijual ke internasional atau nasional ya nggak akan laku gitu loh. Mikirnya harus tetap harus internasional, harus nasional gitu ya. Kayak film Korea pun juga oke lah, mereka bahasa Korea dengan seluruh keberagaman Korea dimasukin di situ. Seperti contoh tadi berarti lokomotifnya ya drama Korea. Terus lokomotifnya mereka isi apa aja. Yang penting, yang paling penting memang nomor satu ya sumber daya mereka kan. Mereka nggak memperkerjakan artis dari Hollywood loh gitu kan. Sumber daya manusia mereka. Terus brand-brand mereka. Kita bisa lihat tuh selalu kalau handphonenya diangkat ketika telepon, kok nggak pernah pakai handphonenya Amerika, selalu pakai handphone mereka sendiri. Mobil-mobil mereka juga ya kan, kok selalu nggak pakai mobilnya Eropa, selalu pakai mobil mereka sendiri. Bahwa ya lokomotifnya itu jalan dan bisa narik apapun loh. Itu keren kalau udah kayak gitu. Impian aku harus bisa kayak gitu sih. Itu harus tuh. Itu cara tersoft untuk masuk jualan. ke
diplomasi negara kita terhadap dunia luar gitu ya. Nah, itu dia. Karena ketika kita melihat bahwa ternyata ini bukan hanya sekedar bikin film doang. Ini tuh kita lagi mau diplomasi. Dan harusnya kalau misalnya kita lihat Korea dan Jepang malah start lebih awal lagi. Ketika mereka dibom atom, mereka mau jualan apa? Mereka jualan apa ya masih nggak bisa. Mereka jualan kreatif yang bisa dihasilkan dari ide. Ide itu kan dari otak kita nih. Jadi ide itu kreatif itu harus selalu ada. Dan mungkin peradaban yang maju itu adalah peradaban yang menghargai ide. Ya kan? Jadi kayak misalnya Astro Boy. Siapa yang ngira bahwa Astro Boy juga bisa ngangkat ekonomi Jepang juga pada waktu itu, karena dia berhasil dijual ke sebanyak-banyaknya negara. Dan di dalam Astro Boy di tahun 1950-an mereka masukin tuh, kenapa kok setiap makannya selalu sushi ya, kenapa kok makannya selalu ramen ya. Di tahun 1950 di Amerika masih belum ada restoran sushi. Orang mereka dulu selalu rasis terhadap Jepang kan, karena pada waktu Perang Dunia II mereka musuhan sampai mereka bilang Jepang itu kera kuning gitu kan, yellow monkey gitu kan. Terus kenapa kok di tahun 1970-an mulai banyak restoran sushi di Amerika? Ya karena kenali, cintai, konsumsi. Mereka udah kenal kan. Di awal mereka mengira bahwa tontonan anak kecil nih Astro Boy. Ya udahlah biarin aja nonton tuh anak-anak. Lah, anak-anak kecil itu nggak akan selamanya jadi anak kecil dong. Setuju. 20 tahun lagi, 15 tahun lagi mereka akan jadi orang dewasa yang mereka punya penghasilan, dan ketika mereka punya penghasilan dan ketika mereka sudah cinta dengan itu, aku udah kenal Astro Boy, bahkan aku ngefan, bahkan aku ini loh di Astro Boy ada ramen apa. Nah, tinggal Jepangnya aja masukin lagi tuh. Yuk kita buka restoran ramen di Amerika, kita buka restoran ini. Laku gitu kan. Dan nggak cuma di Amerika doang. Mereka ke sebanyak-banyaknya negara. Nah, upaya seperti itu yang punya narasi yang lebih grande lagi. Korea pun juga melakukan itu, dan Korea pun juga startnya di tahun 1993 gitu kan. Sekarang kita lihat gimana dahsyatnya BTS, gimana dahsyatnya drama Korea. Nah, itu kan upaya-upaya kayak gitu kan yang harus kita lakukan juga gitu loh Mas. Sayang banget kita kalau misalnya malah justru nggak mau deh, katrok deso deh, gatrok. Lu mau jadi orang yang kayak gimana weh? Ya terus bangga aja dengan diri kalian. Jakarta pun juga nih Betawi nih gitu, yang semakin lama semakin terkikis nih. Jangan dong gitu kan. Mereka semakin minggir udah nggak ada lagi orang yang kayak dulu seni-seni peran panggungnya orang Betawi yang dulu kan masih banyak tuh di TV. Sekarang udah terkikis zaman, udah nggak ada gitu kan. Itu kitalah generasi mudanya yang harus tetap melestarikan itu gitu loh. Sayang banget kalau budaya kita akan terkikis terus. Wow, itu bagus banget. Karena aku bisa bilang aku pernah mikirin hal ini. Kenapa dari kecil tontonan kita semuanya Jepang-Jepangan gitu ya. Kenapa pas kita beranjak dewasa mungkin ada tontonan anak kecil dari negara sebelah gitu. Tapi pelan-pelan kita tahu tuh apa aktivitas mereka, apa cara berpikir orang di negara itu gitu. Sampai ketika kita dewasa, pengen deh kita visit negara itu gitu ya. Sesekali kalau misalnya punya duit, mau dong ke Jepang ya, karena kita udah cinta. Karena mereka benar-benar kalau misalnya bikin film atau bikin animasi apa-apa ya, mereka mengeksplor nih Osaka kayak gini nih. Bagus kan negara gua nih Osaka nih, main dong ke Osaka. Dan besok kalau udah punya duit ya pasti naik hajinya ke sana gitu kan. Dan gitu kapan gitu Indonesia itu bisa jadi kayak target utamanya anak-anak di negara yang berkembang, negara maju sekarang. Wah, aku pengen ke Indonesia gitu. Tapi dimulai dari ide-ide kreatif kita gitu. Dari sekarang, dan alhamdulillahnya juga sekarang itu dengan film-film juga semakin banyak ya kan, dan patut digarisbawahi bahwa kita tuh lagi thrive nih di Indonesia ya, perfilman di Indonesia ya, karena kita lihat bahwa untuk di tahun 2026 ini aja itu film dari Hollywood ya, dari luar yang berhasil nggak Hollywood, yang pokoknya dari luar negeri yang ditontonkan di Indonesia yang baru berhasil 1 juta penonton itu udah dekat Januari, sekarang udah kayak Juni. Itu kan itu baru 1. Itu keren loh. Di sisi lain film Indonesia yang 1 juta udah banyak banget gitu kan. Termasuk jadi, animasi ya. Bener, penonton kita itu lagi gencarnya, lagi pengen nonton yang punya kita sendiri gitu. Mereka bangga dengan apa yang kita punya gitu loh. Dan malah lebih nyaman nonton film dari Indonesia sendiri daripada film Hollywood, daripada film dari yang kemarin masuk itu cuma 1 film Korea tuh, Koloni itu doang. The Colony ya. The Colony itu film horor zombie ya kan. Nah itu nomor 1 satu-satunya yang capai 1 juta penonton. Kalau dulu kan gampang banget film Hollywood mencapai 1 juta penonton di Indonesia. Sekarang udah kebalik nih. Jadi mereka pun juga anjir, ternyata mereka lagi bangkit nih. Nah, kebangkitan kita ini harus dilandasi juga dengan dipicu dengan yang lain-lain gitu loh. Misalnya kayak kita berbicara sekarang kita punya
kementerian yang khusus ekonomi kreatif gitu kan, dan alhamdulillah mereka juga mau untuk melihat ini. Nah udah kalau kayak gini kita tinggal digenjot lagi aja gitu loh. Sayang banget kalau misalnya dengan euforia seperti ini tapi ya udahlah biarin aja gitu ya, itu nggak disambut gitu loh, itu sayang juga. Nah oleh karena itu dengan seperti ini harusnya kita malah termotivasi untuk bikin yang lebih bagus lagi, dan pun penonton Indonesia juga semakin mereka nggak mau loh ditontonin tontonan yang kayak oh ini lucu tapi lucu di tahun 2010 nih gitu kan, udah nggak mau nonton mereka. Nah kan jadi kayak mereka sangatlah kritis sekarang. Yang membentuk itu menurut aku juga waktu COVID sih, karena ketika COVID kita di rumah terus kita disuguhin tontonan kayak dari OTT, kayak dari Netflix, Disney Plus apa. Itu kan kayak tontonan-tontonan dari luar yang memang dari segi penulisannya udah teratur ini apa. Jadi mereka tahu bahwa oh dragging, oh apa ini film boring, mereka udah tahu gitu loh kan. Dan dengan itu ketika sekarang naik kelas kita, jadi semakin ada seleksi alam lah ya, kayak yang dulu cuman produser-produser yang cuman ngandalin bikin film sensasional kayak ada esek-eseknya, udah nggak berlaku sekarang, nggak akan berhasil sekarang. Itu udah dulu banget, itu di 2010 tuh masih berhasil tuh, bikin film horor ada satu yang cakep, kelihatan teteknya dikit atau apa gitu, mohon maaf ya gitu kan, tapi kayak itu laku gitu loh ya kan. Tapi kalau sekarang enggak sih udah, nah itu malah kita harus sambut dengan antusias tinggi karena ayo nih saatnya kita bangkit nih, ayo kita perlahan kita kalahkan Thailand, Filipina, karena tetangga-tetangga kita itu juga mereka yang juga gencar juga loh gitu loh ya kan. Iya. Aku notice kok film-film Thailand semakin gencar masuk ke bioskop, terutama yang berkaitan sama emosional gitu ya. Benar. Karena mereka bisa, mungkin mereka tahu kunciannya. Oh, untuk main di Asia Tenggara karena memang kita masih serumpun, ini nih. Ini nih, pasti mereka nggak suka yang kayak gini nih. Oh iya bener dimakan ya kan. Kita ya nggak apa-apa ya, itu kalau bisa mereka jual ke kita, kita juga nonton, kita jual ke mereka, mereka juga harus nonton dong. Jadi timbal baliknya itu nggak kita sebagai pasar doang. Sementara dari tahun 90-an kan Indonesia ini pasar yang gede banget mas. Pasar yang gede banget. Korea itu bisa segede itu, kayak market utamanya yang nonton kayak drama Korea, kayak K-pop gitu kan, nomor 1 oke lah Korea itu sendiri. Nomor 2 Indonesia bro. Dengan segala macam marketnya ini dari Sabang sampai Merauke yang menggandrungi drama Korea, dan saya pun juga suka drama Korea, saya pun juga suka anime, tapi saya nggak mau kalau misalnya kita hanya menjadi pasar. Kalau bisa saya serap ilmunya, saya juga harus bikin yang seperti itu yang juga bisa dijual ke sebanyak-banyaknya negara. Kalau dulu di tahun 1950 tadi kita bilang di Amerika masih belum ada restoran sushi, adapun restoran sushi adalah orang Jepang yang makan sushi itu sendiri di Amerika gitu kan. Siapa yang mau makan sushi kalau kita nggak kenal orang itu ikan mentah, ya kan, dalam segi nalar kita loh ya kan. Tapi kan dengan mereka terus-menerus memperkenalkan di animenya mereka bahwa ini sushi itu enak, itu selalu makan sushi apa, ya lama-lama kita terdoktrin bahwa ya itu makanan aman gitu ya kan, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah kalau gitu aja bisa, ya jangan ragu kalau misalnya kita mulai dari sekarang dengan sangatlah menggebu-gebu, mungkin 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian di Amerika stand-stand hotdognya itu beberapa bisa menjadi angkringan, bisa aja loh. Ya kan, nggak ada yang mustahil gitu loh. Jangan malah berpikirannya malah ketawa, hahaha, nggak bisa loh. Kenapa harus kita menjadi bangsa yang terus-menerus jadi pasar gitu loh? Karena kita daya belinya juga ada, masyarakatnya banyak, populasi kita banyak. Nah kalau kita bisa menggunakan kebanyakan kita itu tadi, populasi dan daya beli kita itu untuk juga menghidupi IP dalam negeri kita sendiri, kita nggak kalah saing kok, beneran deh. Namun kalau sudah kita bikin IP ya harus bikin yang bagus gitu loh. Untuk mendobrak itu agak sulit mas, karena selama ini dari segi budgeting aja ya kan, misalnya kita berbicara budgetingnya film Hollywood atau Eropa atau bukannya di luar negeri atau Korea deh dengan budgeting film Indonesia itu bumi dan langit loh. Misalnya kayak kita melihat kayak misalnya kemarin Toy Story tayang terus hari pertama grossnya udah berapa, ininya berapa, itu udah kayak anjir triliunan ya perputaran uangnya, dan kayak pengisi suaranya kayak Tom Hanks-nya dibayar kayak nggak cuman berapa, kayak di atas 10 juta dolar Amerika loh. Itu jadi pengisi suara doang loh. Bayangin satu orang aktor di Amerika itu bayarannya segitu. Di sisi lain kalau produser-produser Indonesia bikin film, satu filmnya itu ya maksimal 16M lah, produksi only. Itu kan 1 juta dolar di Amerika. Kalau misalnya kita lagi ngobrol sama mereka, berapa film di Indonesia? Satu ini, hah? Di sini cuma jadi naskah tuh gitu. Itu
10% fee-nya Tom Hanks Lah pakai. iya, oke lah karena mungkin pasar ya Iya, market. iya. Jadi karena marketnya mereka kan market gede gitu ya kan, market yang internasional gitu ya kan. Ya oke, kita bandingin sama Korea deh. Itu pun juga masih bumi dan langit gitu kan. Kalau sama Thailand juga masih sama juga, masih nggak yang bumi dan langit, tapi Thailand itu masih Jauh ya? jauh di atas kita untuk produksi satu filmnya. Dan ini pun juga berdampak. Ini jadi kita ngobrolin budget ya, berdampak ke pemikiran semua orang yang ada di dunia tersebut, Mas. Sekarang kalau misalnya kita lihat kru di Amerika, itu kalau misalnya syuting film, mereka hanya bisa, misalnya nih ya, bisa, oh untuk 1 tahun ini, misalnya mereka DOP gitu ya kan, aku hanya garap 1 film deh gitu. Sepanjang tahun mereka bisa hidup, karena gaji mereka dari 1 tahun, 1 film itu bisa nutupin selama setahun, bahkan lebih gitu. Kalau di Indonesia, DOP itu harus lompat-lompat gitu loh. Art director kita lompat-lompat lagi. Misalnya sekarang lagi bikin film sama saya nih, Iya, Foufu. iya. Di ujung film Foufu udah mau kelar syuting, mereka udah mulai kayak udah Ke-distract gitu. udah HP-an sama next project gitu loh. Kalau nggak gitu mereka ya nggak ada lompatan uang Ya, lagi, paham. karena fee mereka juga kalau dibandingin sama art director dari luar atau dari mana ya jauh banget gitu loh ya kan. Nah hal seperti itu kan kalau kita bisa tahu kunciannya, kita bisa naikin kelas kita dan kita perlahan juga mungkin bisa naikin kualitas, itu alangkah baiknya gitu loh. Karena dengan bayaran yang lebih, kita juga punya apa ya, tanggung jawab yang lebih Ya. juga loh. Ya. Sekarang kalau Mas, ayo aku percayain jadi director, bayarannya cuma segini gitu. Ya, oke lah gitu. Ya kalau bayarannya berkali-kali lipat ya enggak, oh ini bukan main-main nih, Ya. harus serius nih aku nih gitu kan. Itu loh, itu di Indonesia masih kita dihadapin dengan kita harus bikin film bagus, tapi produser-produsernya neken agar ya standarnya murah aja, dan mereka pun juga tahu kunciannya kan. Nah bagaimana caranya kita bisa naikin kelas ini, marketnya harus besar lagi, siapa yang bisa bukain market. Nah itu negara juga harus hadir di sini untuk membukakan market sebesar-besarnya untuk kita. Kalau kita udah siap ya dengan film-film kita yakin wah ini Joko Anwar udah bisa bikin kayak gini, ini apa-apa, yuk kita kumpulin, Ya. kita bikin yang rapi, kita sekaligus ketika tayang, langsung tayangnya nggak cuma di Indonesia doang, Filipina udah ACC itu mau tayang di Filipina, Malaysia atau apa, itu kita jadinya perlahan, nah Ya. kita bisa naik, kita naik pasti deh. Orang kreatif itu kalau misalnya kita dikasih disuruh mikir kreatif, tapi kalau ada batasannya segini aja ya, itu Ya. jadinya nggak kreatif. Nggak kreatif, benar. Orang kreatif harus nggak ada batas sebenarnya gitu loh. Makanya menghargai seni itu sebenarnya kadang ya kayak misalnya lukisan A, B, C, D. Kok bisa lukisan segitu doang? Mungkin ya kalau orang nggak paham kreatif ya. Ya. Kok bisa sampai segitu besarnya atau apa? Ya karena seni. Seni itu sebenarnya ya bagaimana cara kita menikmatinya gitu loh. Nah yang bisa menghargai seni juga balik lagi ke yang tadi. Menghargai ide, menghargai seni itu beririsan dengan masyarakat yang mentalnya udah kebentuk, yang udah bisa menghargai sesuatu IP ya kan, Iya. nggak yang membajaknya malah menggampangkannya, menghargainya, itu malah menunjukkan masyarakat yang maju juga gitu. Gitu sih. Ya, wow, bagus banget. Tapi karena the way Mas Bayu menceritakan ini kan bisa jadi ini topi produser, topi sutradara gitu. Iya. Ngelihat pasar juga, ngelihat Iya. kenapa orang punya attention span yang tinggi sekali terhadap apa yang mereka konsumsi terhadap negara A, negara B, negara C, sehingga masyarakat kita tuh kadang rela kayak pinjol, pay later untuk konsumsi karya luar negeri, Ya. dimana kayak mereka tuh nggak mikir jauh gitu. Ya. Nah, kalau dari kacamata Mas Bayu sendiri ya, potensi apa yang teman-teman sekarang ini harus gali gitu? Karena kalau misalnya bikin film yang berkelas, kadang harus dari film pendek dulu. Ya. Ini untuk kemudahan cara berpikir teman-teman. Oke. Balik lagi, mazhab kita mau ke arah mana nih? Iya. Mazhab dalam perfilman ya. Kalau misalnya mau untuk ya komersil, ya ayo kita hajar komersil. Sayang banget kalau misalnya kita ngambilnya setengah-setengah nih. Aku mau sekeren kayak misalnya kita bikin film film pendek atau film festival, tapi dengan semangat ditayangkan di bioskop sebanyak-banyaknya bioskop dan pingin harapannya bisa ini komersil. Ya nggak bisa juga. Karena ya kita harus memaklumi juga bahwa mungkin dari seluruh masyarakat yang mencintai film ya kan, yang pencinta film itu ya mungkin hanya beberapa persen, hanya sedikit dari mereka yang kalau dari segi mayoritas sama minoritas ya, minoritas itu yang menyukai film yang benar-benar abstrak, yang kayak kayak
film short movie yang kayak film-film festival gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kebanyakan dari mereka berpikiran bahwa untuk datang ke bioskop aku memang khususnya memang cari seneng. Karena cari duit pun juga aku harus mikirkan nomor satu makan dulu, nomor dua kan baju dulu, nomor tiga baru nih kita cari seneng nih gitu kan. Nah itu kita harus mengentertain mereka juga. Namun jangan pula kita hanya mengentertain mereka dengan yang ecek-ecek aja. Mereka bisa kok diajak untuk berpikir lebih kenceng lagi. Nah kita harus tahu kunciannya tuh kombinasinya. Jadi oke, mau komersil tapi jangan terlalu kayak niat banget ya, kayak niat, maksudnya niat semua film ya harapannya bisa niat ya agar hasilnya bagus. Niat itu dalam artian yang saya tadi bilang itu terlalu niat untuk ke arah festival gitu loh, sehingga nanti jadinya malah zonk juga. Mungkin dari mereka pun juga banyak yang sutradara yang ditunjuk untuk ya kamu harus bikin film untung. Tapi ketika mereka jadi bikin film bagus, kameranya bagus, pengambilannya, terus apa-apanya bagus, tapi kan jatuhnya festival nih, orang nggak ada yang nonton. Ya kan, pengadegannya megah, bagus, ekstrasnya banyak. Kayak kemarin tuh ada tuh beberapa bulan yang lalu ada film yang bagus banget. Tapi kan ketika saya nonton, karena saya mungkin adalah salah satu di orang yang minoritas tadi ya kan. Saya suka, bener-bener kayak, ini film bagus nih gitu kan. Tapi kok nggak berhasil? Ya itu tadi, karena tidak komersil gitu loh. Orang-orang yang mungkin ibu saya nonton, tidur dia. Ibu saya tuh kacamata orang rakyat tuh. Kalau misalnya nonton film ya mereka harapannya, wah lucu, wah serem, wah ini gitu kan. Nah itu, jadi memang harus bisa ada di antara keduanya gitu loh. Yang bisa mengkombinasikan. Perlahan. Indonesia kita bisa guide ke arah sana, bisa. Dengan sekarang film-film yang sudah hanya mengandalkan ya esek-esek doang atau apa, itu udah nggak laku sekarang. Itu menurut aku kenaikan kelas loh. Karena dulu masih digandrungi dan mereka masih laku dan masih dikasih panggung. Kalau dikasih panggung, produser-produser yang memproduksi film seperti itu akan terus bikin film seperti itu, sehingga perfilman kita ya nggak maju-maju gitu loh. Nah, oleh itu. Dan tadi kayak Mas Joko Anwar, Mas Bayu dan para produser atau saudara lainnya itu emang udah ngeset standar kan, kayak Mas Rian juga, Mas yang bikin Jumbo kayak udah ngeset standar baru itu sehingga yang tadi rata-rata pada umumnya konten-konten video esek-esek dan lain itu malah tertinggal dan orang-orang udah tahu kualitas apa nih. Benar, itu bagus loh Mas, karena dengan misalnya Bang Joko kayak gitu atau Ernest juga, aku Ernest kayak gitu, udah standarnya udah di situ. Jadi kalau waduh mereka berhasil dengan standar seperti itu ya, aku dari dulu bikin yang kayak gini-gini doang. Ya kalau mereka nggak mau mengakui bahwa sekarang arahnya ke sana, mereka punya alas sendiri, ya silakan aja. Tapi mereka akan terus-terusan boncos tuh. Karena kan pada dasarnya film kan Mas, itu kan kayak satu project film kan ya butuh berapa puluh M mungkin atau belasan M untuk merealisasikannya. Dan kalau misalnya boncos, investornya kan lama-kelamaan ya nggak mau danain lagi dong. Ada banyak kok dari cerita-cerita dari kreator-kreator film yang akhirnya mereka mendapatkan investor dan akhirnya mereka buka production house sendiri. Dan mereka di awal karena mereka punya dana investor gede, mereka bikin yang bagus-bagus. Tapi bagus dalam artian itu tadi, bagus untuk kalangan yang ya itu tadi, yang sangatlah masih apa ya, film kayak semacam film festival gitu loh ya kan. Sementara mungkin investornya mereka pun juga berharap, woi bikin film yang untung dong gitu ya kan. Nah yang untung gimana, ini gue bikin udah bagus nih. Iya sih pengambilannya bagus banget. Bagus banget. Ininya bagus tapi orang nonton nggak ada gitu ya kan. Akhirnya 5 film nggak ada yang berhasil, rapornya merah semua. Investor cabut dong, dianya sendiri jadi kelebokan lagi. Sekarang kayak bingung nih mau cari kemana. Nah, kalau saya ada di titik kalau misalnya ke depan, saya masih untuk sampai di titik ini masih belum dapat investor sih gitu kan. Jadi selama ini saya harus buckle up ya kan, yang namanya ini juga startup juga kan. Saya yang merealisasikan film saya ini ya juga satu persatu buckle up juga gitu ya kan. Nah itu pun saya harus tahu bahwa ketika sudah ada orang yang mau kerjasama dengan saya, ya saya harus untung nih gitu. Saya nggak boleh mengutamakan cuman otak kepala saya saja kayak, wah ini nanti gini kayak ini. Kita harus dengar. Nomor satu dari mana? Penonton kita Mas. Karena penonton itu yang akan nonton film kita. Mau nggak mau kita harus mendengar dari mereka. Kalau kita hanya seklek, ya udah gini aja. Wah ya udah nggak ada yang mau nonton. Tahu nggak film yang waktu itu Sonic animasi? Sonic yang The Hedgehog, Sonic yang biru, Sonic biru, yang itu kan dia bikin yang versi reliefnya kan dari animasi. Itu kan fansnya banyak banget kan, dari dulu IP-nya terrealisasi, aktivasi awalnya kan IP-nya dari game Sega kan. Terus ada kesempatan sekarang mungkin berapa tahun yang lalu ya, 5 tahun atau kapan, itu dijadikan
eh ininya dulu, trailernya dulu. Mereka mau tes pasar. Ternyata disambut sama fans-fansnya karena yang namanya fansnya udah banyak kan yang main Sega dari dulu dari kecil, sekarang udah bapak-bapak. Mereka mau nonton tapi kayak, loh, Sonicnya kok kayak gitu ya? Kok mukanya gitu? Agak jelek dong. Jadi isinya komentar itu semuanya jelek, 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 jelek. Nah, apa yang dilakukan sama production house-nya dia? Nggak bilang bodoh amat, enggak. Mereka ulangi lagi dari start awal, mereka bikin lagi tuh. Mereka modeling lagi karakter Sonicnya apa sehingga menjadi Sonic yang diimpikan masyarakat. Ketika tayang orang terhargai, Mas. Wah, terima kasih ya. Wah, ini filmnya berhasil. Nah, itu nomor satu memang harus kita mendengarkan market kita. Kayak kemarin saya bikin film kalau ada kurangnya filmnya, saya ketika tur ke kota-kota, ayo kita pertanyaan yuk, ada hadiah nih, merchandise dari kami. Ayo silakan. Mas, aku suka banget filmnya Mas Bayu, tapi sorry to say Mas, untuk yang kali ini kok agak boring di bagian ini ya. Oke, aku dengerin semuanya. Jadi itu buat kedepannya aku buat bikin film yang enggak yang mengecewakan mereka gitu loh. Karena dari situ pun saya bisa menyimpulkan bahwa semakin ke sini ternyata intensi kita untuk nonton sebuah konten itu semakin harus cepat. Act 1, Act 2, Act 3 awal film bermulai, kalau misalnya kita lambat, orang ngantuk, udah ngangkat HP aja mereka. Udah scroll aja. Baru ketika ada yang seru, mereka turunin lagi. Nah, kuncinya adalah bagaimana caranya mereka udah nggak ada kesempatan buat ngangkat HP. Jadi mungkin awal adalah cara kita untuk kalau di mana-mana film kan X1 kan perkenalan dulu kan. Kalau misalnya kita X1-nya terlalu cepat juga akan zong di belakang karena kita belum tahu karakternya ini siapa-siapa tapi udah mulai ada tiba-tiba ada permasalahan aja, itu juga salah gitu kan. Jadi harus pas nih kapan kita memperkenalkannya. Nah, itu aku bener-bener telaah tuh Mas. Nah, itu yang juga kami di company kami di Skak Studios juga harus ngobrol tuh sama penulis-penulis juga kami bahwa hey guys, kita harus cepet nih. Sekarang tuh anak-anak Gen Z, di mana anak-anak Gen Z itu adalah market kita yang utama, itu mereka itu harus dibutuhin cepet untuk misalnya memahami sesuatu. Jadi jangan bertele-tele guys. Bahkan orang nonton film di Netflix itu kadang dicepetin, kecepatannya ada di 0,5 gitu kan. Jadi kayak biar lebih cepet aja gitu loh, biar seru aja gitu kan. Wah, kalau udah gitu ya harus kita jemput nih. Nggak boleh kita cuma tutup telinga kayak, aku tidak mau dengar, tidak mau dengar. Ya nggak laku dong filmnya, gitu sih. Wah, poin menarik ya itu menelaah terhadap perubahan zaman gitu. Bener. Mungkin film yang tadinya di tahun 1980-an nggak relevan lagi di 2026. Karena pada waktu itu kalau kita boring ya kita nggak ada alasan untuk buka HP kan. Iya, bener loh. Nggak ada alasan untuk buka HP. Atau sekedar ngerekam nih bakal upload TikTok gue nih kurang bagus nih film. Iya, bener. Ya itu poin menarik kayak adaptasi intelligence. Dulu ngapain ya orang kalau boring? Ya udah garuk-garuk aja mungkin aja apa nih. Iya, poin menarik. Tapi aku penasaran karena salah satu advice yang aku terima di dunia kreatif yaitu kemampuan untuk stick ke plan bukan bergantung pada mood ya. Itu poin menarik di aku dan sampai hari ini masih aku pegang Stick gitu. ke plan ya. Iya, stick ke plan bukan pada mood kita gitu. Dan Mas Bayu udah belasan tahun ya di industri kreatif ya. Pertanyaan sederhana, cara simple untuk kita yang di dunia kreatif ini tetap fokus pada plan atau rencana-rencana kita instead of pada mood kita hari ini, aduh mageran nih, aduh besok deh, besok sampai nggak create sesuatu. Ya, pada dasarnya yang namanya pegiat seni, penulis dan orang-orang yang ada di dalam perfilman pun juga mereka manusia kan Mas. Jadi kayak nggak bisa pula kalau misalnya terlalu terforsil kayak harus mengerjakan harus yang terus menggebu-gebu gitu ya kan. Ya nggak apa-apa di satu lain hal gitu kan. Tapi ada kalanya kita harus merefresh bagaimana kalau misalnya kita outing dulu kemana dan segala macam. Kalau dari kami sih untuk misalnya kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi yang kita mau tulis nih, ya kita harus masuk ke dalam situ juga. Misalnya nih contoh, kemarin kan kami berhasil tuh Mas kayak misalnya karena kebanyakan dari kami memang orang Jawa, saya pun juga orang Jawa Timur khususnya dari Kota Malang. Karya-karya pertama saya kan masih berbahasa Jawa Timur, Jawa Timuran gitu kan. Nah itu marketnya tuh udah kebentuk nih dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta itu pasti rame bioskop-bioskop sana gitu kan. Terus tiba saatnya kami pengen keluar dari zona nyaman nih. Kita kan ya DNA kita adalah kedaerahan. Tapi jangan melulu Jawa. Nanti orang-orang mikirnya kita Jawa mulu gitu kan. Kita akan buktikan juga bahwa akan ada film berbahasa yang lain-lain juga, bahasa daerah yang lain. Dan kami memang
sangat kepingin untuk merealisasikannya gitu kan. Kita mulai dari Madura nih gitu kan. Itu Madura kan unik nih. Jadi ada film kami yang berbahasa Madura ini berjudul Fo UFO. Jadi alien crash landing ditemu sama orang-orang Madura. Jadi kayak ini kan komedi science fiction gitu kan. Nah, itu tadi untuk menjemput kayak kita suntuk dan segala macamnya. Akhirnya kita masuk ke Madura. Jadi memang harus riset ke sana, jadi orang sana, kita bangun tidur juga ketemu sama orang-orang itu, kita ngobrol sama orang-orang sana, itu yang membuat orang kreatif nggak seklek, nggak hanya kayak hanya di satu petak, nggak bisa loh orang kreatif hanya dikasih kantor di satu petak, suruh nulis gitu, film yang bagus gitu kan, outing kita ke sana gitu kan, itu bener-bener kami harus menanyai mereka, kami harus tanya kayak kesehariannya gimana. Oh, dari situ kita tahu bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang sangatlah religius. Oke lah, mereka dengan segala macam keunikan mereka dan kenorakan mereka. Namun di balik itu semua ada yang patut kita garis bawahi bahwa masyarakat Madura adalah masyarakat yang kalau sudah berjanji, mereka akan memegang janji mereka dan mereka akan terus mengingat dan menepatinya. Seperti contoh, mereka menganggap bahwa nomor satu itu harus dijunjung tinggi adalah bapak ibu mereka. Nomor dua adalah guru mereka, yaitu mungkin kiai mereka atau pemuka-pemuka agama. Nomor tiga baru raja atau ratu atau pemerintah. Kalau sekarang kan lebih relate-nya. Nah, itu yang kami dapat dari situ, kami masukin ke filmnya. Nah, itu yang membuat film juga akhirnya kaya dan pekerjanya yang menulis film itu jadi nggak seklek. Jadi kita nggak hanya terpaut pada kayak ya harus bagus, tapi ya nggak dikasih ruang untuk kita berbicara, untuk kita mencari ide dan segala macam. Itu juga penting sih, Mas. Kalau dari aku ya. Aku jadi penasaran Fo ini gitu. Apa triggernya apa? Motivasinya apa? Oke, jadi pada waktu 2024 itu kami merealisasikan film berjudul Sekawan Limo dan akhirnya alhamdulillahnya film tersebut berhasil. Bercerita tentang naik gunung dan di gunung itu ada demit. Jadi sekawan itu kan artinya 4, limo itu artinya limo. Jadi kayak 5 orang naik gunung, ternyata cuma 4 yang manusia. Satu di antara mereka itu demit gitu kan. Jadi sebenarnya kita kayak gamification aja, mencari demitnya. Tapi di saat mereka penonton itu nonton filmnya, ternyata film ini bukan cuman kita mencari demitnya saja. Namun ini intinya adalah berdamai dengan masa lalu. Orang naik gunung selalu saja kayak relaksasi gitu kan, healing. Tapi kebanyakan dari mereka healing, tapi healing yang palsu. Nah, masing-masing dari 4 orang ini punya healing yang palsunya mereka. Jadi naik gunung itu karena satunya kena pinjol, jadi mereka dihantui oleh hantu mereka sendiri. Jadi intisari dari filmnya adalah ketika kamu ingin melangkah hidup ke depan, alangkah baiknya masa lalumu kamu selesaikan dulu. Nampaknya itu dibeli sama Gen Z karena memang itu relate dengan mereka ya kan, hal-hal yang seperti itu. Filmnya juga komedi dan horor komedi. Nah, berhasil kan? Ketika berhasil, kami udah feeling, Mas, kayak wah pasti nih ke depan orang pasti ketika ada horor komedi yang ini berhasil, ada ini terus ada agak lain kan, horor komedi juga, pasti orang-orang pasti akan bikin horor komedi nih. Kalau mau nih kita bikin yang lain yuk, apa kek gitu kan ya. Sempat kepikiran mau monster atau mau thriller atau mau apa. Terus tiba saatnya ketika diskusi, yuk kita coba science fiction, mau nggak alien? Wah, menarik di alien. Tapi kalau dari pemikiran saya, karena saya ada di dua belah pihak ya kan, ada pihaknya kreatif yaitu sutradara, ada pihaknya produser juga yaitu uang-uangannya. Gitu. Ketika udah bilang alien, itu bagus tuh ide, tapi berapa dulu tuh? Jangan-jangan ini ntar CGI mahal juga, meledak juga di budget gitu kan. Kita harus mikirin kayak kapan balik modalnya, bikin film dan segala macam gitu kan. Terus ya alhamdulillahnya kita tahu cara yang enaknya gitu kan. Akhirnya kita sepakati alien. Terus aliennya gimana nih? Alien datang ke Jogja. Oh ya udah sih, ya datang ke Jogja, pokoknya pakai belangkon. Alien datang ke Bandung. Ya udah sih ke Bandung ya kan, mungkin jalan-jalan ke Braga apa. Alien datang ke Madura. Wah, ngapain di Madura? Lu nggak takut apa nanti
UFO-nya, wah ini lumayan nih. Dipretelin dong gitu kan. Wah itu udah ngakak-ngakak kita kan. Ya udah kita kunci ya gitu. Terus pada waktu itu langsung kontak Tretan Muslim dan alhamdulillahnya mereka Tretan Muslim dan beberapa orang yang di film ini juga mau untuk merealisasikannya. Dan ini juga proyek berani banget ini Mas, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau syuting sudah ada di lokasi yang di luar ibu kota ya, dimanapun gitu kan, harapannya ya kita harus memanfaatkan apapun saja yang ada di sana. Sumber daya manusia di film ini Mas, karena tadi saya bilang validasi saya sudah mulai oke untuk di judul yang sekarang, nggak main-main ini. Bahkan 90% pemainnya lokal, 10% doang yang dari Jakarta. Nah itu keberaniannya agar kita buktikan bahwa ya kalau kami diberikan kesempatan, kami juga akan bisa merealisasikannya. Jebolan casting, hampir semuanya 90% itu. Dan saya tidak di sini tidak menjadi orang yang kayak follower harus 500 ribu ya baru bisa main film, follower harus 1 juta ya agar bisa menjadi leading pemain utama. Enggak. Bahkan ada mereka yang nggak punya Instagram. Ya bener-bener sebelumnya Bu? Oh saya pernah syuting Bu? Saya nggak pernah syuting. Oh mungkin bikin konten di upload di Instagram gitu. Oh saya juga nggak punya Instagram. Waduh. Terus selama ini apa Bu? Saya adalah orang yang paling lucu di keluarga. Jadi ketika lebaran saya itu yang paling lucu pokoknya. Ini jadi dia. Wah. Jadi main dia nih Bu Sitikam nih. Wah. Itu dari Pamekasan tuh orangnya. Wah. Jadi kita bikin casting yang ikut 2.500. Meledak banget. Nah itu membuktikan bahwa ketika di daerah diberikan kesempatan, mereka juga yang selama ini pengen tapi jauh itu ya kan. Jadi mereka nggak bisa ngambil. Oke lah teman saya ada tuh yang di satu di antara sejuta mungkin. Joshua Suherman. Dia orang Surabaya, waktu kecil di Surabaya, tapi dia menjemput itu kesempatan ke Jakarta kan. Karena orang tuanya bisa tuh bawa dia ke Jakarta, akhirnya berhasil tuh dia. Mana ada orang seumurannya dia dulu waktu kecil saya, itu pengen banget jadi Joshua Suherman. Tapi apa daya, orang kita di kampung, orang kita di jauh gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kita coba tuh kayak gitu 2.500 orang ngantri di satu mall. Wah itu orang Madura semua ngantri di situ dan mereka sangatlah menggebu-gebu untuk bisa ikutan. Dan kalaupun ini casting semua kecuali Tretan Muslim nih. Karena dia memang ya teman aku dari lama, dulu film pertamaku juga dia ikutan main, terus Slim kan udah lama nih nggak main, yuk ikutan yuk gitu kan. Ikutan akhirnya gitu. Jadi inilah upaya validasi lagi sih Mas, agar kalau misalnya ini berhasil berarti semakin benar bahwa follower itu juga nggak masuk akal. Karena sekarang sangatlah lucu ya kalau misalnya ada produser ketika di ACC baru ketika followernya 1 juta dulu nih gitu kan ya. Bener. Nah kalau misalnya follower terbanyak di dunia ini siapa sih, kayak Cristiano Ronaldo. Kenapa dia nggak main film? Kenapa dia main bola? Ya kan semua orang punya terahnya masing-masing gitu loh. Bener. Ya kasihlah kesempatan ke orang yang memang mau untuk diberi kesempatan, dan mereka ini benar-benar kebal lah istilahnya. Kalau misalnya dimarahin bukan in a bad way ya, tapi kayak in a good way, kayak dimarahin harus gini dong aktingnya, mereka nggak keder, mereka nggak ini malah kayak oh ya oke, aku mau. Nah balik lagi ke itu tadi, ini juga DNA-nya sama kayak saya ini, orang Jawa Timur juga ya ngeyel gitu, oke mau, pokoknya berani, aku mau buktikan bahwa aku bisa. Karena ketika mereka membuktikan bahwa mereka bisa, ini adalah sebuah nafas segar juga ke kami juga, ke semuanya, bahwa yuk guys, buktinya ada nih. Kalau kalian mau, nggak ada yang bisa menjegal kalian. Yang bisa menjegal kalian itu cuma pemikiran kalian sendiri. Yang di awal kalian cuma bilang kayaknya nggak bisa deh. Loh, dari awal kalian sudah dijegal sama pikiran kalian sendiri. Kalau kalian berani itu pasti dibukain jalan gitu sih. Wah. Aku ngelihat 2 lesson ya dari sosok Bu Sitikam. Yang pertama, tidak ada kata telat untuk memulai. Benar. Tidak ada kata telat untuk membuka mimpi baru kalian. Benar, umurnya 67. Wow. 67. Yang kedua yaitu bisa jadi itu pintu rezeki baru untuk Bu Sitikam. Di film ini dia all out. Terbuka sekali kesempatan, even ke Hollywood, we never know. Ya, itu yang aku suka di dunia kreatif, membuka kesempatan baru dan tidak terbatas, dan jangan pernah membatasi diri kalian, dan yang biasanya membatasi diri kalian itu pikiran kalian sendiri gitu. Bener Mas, bener banget itu Mas. Saya pun juga mungkin
ya di satu lain hal saya nyeselnya sekarang ya kan. Kayak dulu banyak sekali kesempatan-kesempatan, kayak contoh dulu kayak bikin podcast kayak gini, Ya. kayak gini. Kenapa dulu saya bilang enggak deh, kayaknya aku nggak berani aku bikin podcast gitu. Ya, ya, Nah, ya. tapi ternyata teman-teman aku bikin podcast semua. Ya. YouTuber-YouTuber yang dulu, Ya. karena mereka ya untungnya aku juga evolusi kan. Evolusi, ya. Aku evolusinya ke film gitu Ya. kan ya. Tapi Ya. mereka dengan sangatlah suksesnya dengan podcastnya mereka masing-masing gitu loh. Nah itu ya itu tadi aku Ya. yang membuat aku jegal aku adalah pikiranku sendiri. Hmm. Coba kalau dari situ kayak ayo berani kayaknya bisa deh. Ya mungkin aku podcastan juga gitu, tapi Ya. ya mungkin belum terahnya ya, Ya, belum. mungkin porsi dan timingnya berbeda Iya, sih. porsi dan Ya. timingnya berbeda. Aku juga percaya itu. Ya. Ya udahlah. Kalau sekarang seorang Bayu Skak, aku kasih tiket untuk balik ke Malang versi dia 10 tahun yang lalu. Balik Oke. ke masa lalu nih. Siap. Ini impianku sih. Mau podcast apa sama si Bayu Skak yang versi 10 tahun lalu? Oke, aku akan menasehati ya kan, agar tidak gerusa-gerusu dalam membuat keputusan gitu kan. Karena pada dasarnya ya kita memang belajar dari kesalahan sih Mas. Karena pada waktu di saat tersebut saya membuat keputusan A, B, C, D, E itu because bahasa Inggrisnya I didn't know better. Aku nggak tahu bahwa ada sesuatu yang bisa lebih bagus gitu loh. Kayak seperti contoh attitude juga gitu kan, karena pada waktu itu juga ketika aku mengerjakan suatu project ya aku akan saklek di situ, aku akan selalu keras ke bawahanku gitu ya kan. Tapi selama ini aku belajar bahwa ya semua orang punya idenya masing-masing. Kenapa kamu nggak membuka ruang untuk berdiskusi dengan mereka? Jangan hanya tertutup bahwa kamu adalah atasannya terus kamu bisa semena-mena gitu loh ya kan. Nah itu yang dulu terjadi sama Ya. aku, tapi aku selalu belajar dari kesalahan bahwa oh ini nggak bisa, nextnya aku harus lebih baik lagi. Jadi intinya kalau sekarang saya bisa menyimpulkan sebenarnya saya ini dengan semua yang saya kerjakan dalam hidup saya ini, saya hanya menjadi satu kok, saya pengen jadi satu, be the best version of me. Jadi kayak menjadi diri saya yang paling bagus. Bagaimana diri saya yang paling bagus? Menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai sekeliling, juga menghargai ide juga kan, dan menghargai waktu. Karena dari dulu ketika saya sudah punya rekening, saya sudah mulai banyak, males saya itu. Oh. Maunya cuma liburan, foya-foya dan segala macamnya. Kita kembali ke era-era tahun itu ya kan. YouTube masih baru jalan, terus brand-brand yang selama ini spendingnya ke TV akhirnya, loh YouTube spendingnya langsung brul ke YouTube, dan kami YouTuber itu langsung jadi kayak wow, pemasukannya langsung gila-gilaan ya kan. Nah dari situ menjadi orang yang songong juga sih. Nah itu aku harus edukasi juga bahwa tidak semata-mata ketika kamu punya sesuatu hal kamu bisa melakukan seenaknya, itu juga nggak baik gitu loh. Itu saya belajar dari kesalahan sih Mas. Wah, iya. Dan Itu aku selalu ngeliat, perlahan. aku selalu ngeliat kesalahan emang untuk momen kita belajar sih. Nggak ada tamparan lain selain pelajaran hidup itu sendiri gitu ya. Iya Mas. Kalau kita akhirnya saya ada di satu momen ketika saya benar-benar dibawa, saya udah bikin film dengan sepede-pedenya saya, film ini bakal berhasil. Semua orang punya idenya, bisikin ke saya, enggak. Ini gini aja. Wah, itu langsung flop. Itu budgetnya gede banget padahal. Itu langsung saya terpuruk, bahkan saya kayak mau bikin film lagi masih takut tuh. Itu saya ada di titik itu, akhirnya saya tahu bahwa ketika kita jatuh rasanya sakit, dan ketika sakit ya belajar dari sakit itu. Jangan kamu ulangi lagi ya. Jangan kayak gitu lagi, jangan kayak orang songong yang ini. Akhirnya perlahan saya bangkit dan saya mau mendengarkan orang. Saya itu tadi, aku akan terus menjadi the best version of me. Aku akan menjadi versi terbaik dari diriku. Apapun yang aku lakukan, film adalah termasuk salah satunya. Apapun yang aku kerjakan, tapi itu akan harus menjadi best version of me gitu kan. Itu sih. Dan si Bayu versi 10 tahun lalu langsung jawab, noted. Iya, noted bro. Noted, Enggak sih, bro. kayaknya dia bakal kan, aku mau foya-foya dulu. Harus jatuh dulu memang dia. Harus ditampar dulu ya. Jatuh dulu. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang
Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di LinkedIn. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di LinkedIn. So, bagi teman-teman yang belum bikin LinkedIn-nya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. 3 pertanyaan Mas Bayu dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Aunti_salsa_. Gimana cara Kak Bayu menghadapi trauma masa lalu dan gimana cara sederhana agar kita tetap bisa move on ke depan? Oke, trauma masa lalu ya kan. Ini juga yang sebenarnya kami angkat di film yang tadi sempat saya cerita tentang Sekawan Limo. Itu sebenarnya menceritakan tentang trauma masa lalu. Masing-masing dari karakternya punya trauma masa lalu gitu kan. Nah, itu pun juga terjadi dengan saya, di mana saya juga punya trauma. Oleh karena itu di usia saya yang di sekarang ini, saya memutuskan untuk saya belum berkeluarga dulu ya kan. Saya udah 33, namun ya kanan kiri sudah kapan. Lebih baik saya selesai dulu dengan hidup saya, baru saya menikah. Karena ujung turunannya menikah kan akhirnya punya momongan kan, punya anak. Dan anak itu kan tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia ini. Orang tuanya lah yang bersepakat, akhirnya anak itu lahir gitu kan ya. Nah, ketika anak itu lahir, bagaimana seorang orang tua harus selesai dengan masing-masing hidupnya, mari membesarkan anak ini agar tidak menjadi anak yang mempertanyakan kenapa aku ada, kenapa ini. Nah, itu terjadi sama saya, Mas. Itu terjadi sama saya banget. Jadi kalau diibaratkan itu gelas kosongnya itu saya, namun gelasnya dari kemarin-kemarin itu kotor, airnya isinya kotor. Nah, jadi dari kakek nenek saya mungkin generasi yang sebelumnya dengan segala macam traumanya dia tentang kehidupan dia masa kecil, airnya itu keruh. Itu diturunkan ke ibu saya atau bapak saya, ya kan, sehingga air dari bapak ibu saya juga keruh, itu diturunkan ke saya juga. Nah, pilihannya sekarang ada di saya, mau nggak ini saya mau turunkan lagi ke anak saya. Ya saya sekarang lagi ngucur air keran yang kenceng banget ke gini agar perlahan si keruh ini tadi keluar gitu loh ya kan. Akhirnya ketika itu sudah bersih, ayo mari kita berkeluarga gitu loh. Kalau misalnya yang akan saya nikahi sudah ada calonnya, tapi kan saya bersepakat juga dengan dia pun juga sama kayak saya tentang traumanya malah lebih lagi gitu ya kan. Ya juga mempertanyakan kenapa ya kita ini, apa ya juntrungan kita hidup di dunia ini. Ya kita harus menjadi versi diri kita lebih baik, balik lagi ke tadi itu. Kita harus menjadi versi diri kita lebih baik. Kalau kita selesai dengan masing-masing kita, mari kita mencintai satu sama lain sampai ajal memisahkan. Nah, ayo kita membuat keluarga yang harmonis, dan itu ketika semua orang kayak gitu pasti lingkungannya rapi dan membentuk negara yang rapi juga dan segala macamnya gitu loh kan. Jangan berpikiran bahwa di atas korupsi loh, kita harus berkaca juga loh. Kadang kita pun kalau ada truk tabrakan juga kita langsung ambilin itu juga namanya korupsi gitu kan ya. Ya saling merefleksikan diri lah masing-masing. Yang namanya trauma itu kita memang harus pelan-pelan menghadapinya. Kalau saya sih berusaha untuk berdamai, karena ketika kita melupakan sih nampaknya tidak bisa ya. Untuk bisa melupakan itu kita bukan robot yang bisa kontrol A, kontrol D gitu, nggak bisa gitu. Harus kita menerima itu. Ketika kita menerima itu, ya kita coba untuk ikhlaskan. Ketika kita ikhlas, kita tidak lupa. Justru kita mengingat itu agar lebih bagus, agar tidak seperti itu di kemudian hari. Kalau orang tua kita gitu, kalau orang lain ke kita gitu, jangan dibalas kayak gitu. Misalnya itu jelek gitu kan. Gitu sih. Nah, untuk lengkapnya silakan nonton karya saya, itu ada Sekawan Limo. Yang pertama, karena itu khusus untuk berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, silakan nonton Cocote Tonggo yang saya bercerita tentang air keruh tadi. Itu saya masukkan ke dalam filmnya juga. What a good analogi kali ya. Analoginya seperti itu. Dimana banyak dari kita mungkin nggak sadar bahwa sekarang kita sedang di air yang keruh gitu. Karena kita nggak tahu kenapa tiba-tiba dari lahir udah keruh aja airnya gitu ya. Bener. Banyak dari kita tuh takut banget untuk mengeluarkan air keran yang bersih itu. Dengan memahami diri kita sendiri, belajar jadi lebih baik ya. Wow, poin bagus. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Ferendita 45. Bang, cara lo tampil beda, percaya diri dan tetap bodo amat dengan apapun kata orang dari dulu.
Iya, itu ya. Itu bersikap bodoh amat itu terkadang penting dalam hidup karena otak kalian teman-teman berpikir itu mengeluarkan energi. Nah, kalau misalnya kalian sudah berpikir mengeluarkan energi, berpikirlah ke sesuatu hal yang bisa membentuk kalian ke depan untuk bisa menjadi lebih bagus lagi. Jangan investasikan tenaga kalian dan waktu kalian untuk berpikir ke sesuatu yang seharusnya nggak usah dipikir gitu loh ya kan. Ya dalam pemikiran kalian kan kalian punya yang namanya ada benar dan salah, itu pastilah ya kan. Dari kecil kita sudah diatur suruh belajar untuk itu benar dan salah. Asalkan apapun yang kita kerjakan tidak ada sara, tidak buruk atau tidak merugikan orang lain, itu yang paling penting. Jika kita tidak merugikan orang lain, berarti sebagian besar apapun yang kita kerjakan kemungkinan besar itu positif ya kan. Kalau sudah positif tapi masih aja dicekcokin sama orang, ya sedikit banyak kalian juga harus berpikir bahwa ya jangan dipikir orang itu gitu loh, nggak akan ada juntrungannya juga, nggak akan ada hasilnya juga kalian mikirin mereka, karena yang patut kalian garis bawahi adalah kita tidak bisa menghibur semua orang, itu penting itu. Sepintar-pintarnya orang, setulus-tulusnya orang, sebagaimanapun orang itu pasti akan ada hatersnya. Ya kalau misalnya yang muslim deh, Nabi Muhammad aja loh ya punya haters loh ya banyak gitu loh ya kan. Setiap berangkat Jumatan diludahin atau apa. Ya pada dasarnya ya memang iya akan ada beberapa orang yang nggak akan suka sama kita. Apalagi dengan keberhasilan kalian mungkin akan merasa iri. Kenapa kok ya dia itu seperti itu, kok aku gini aja. Nah ya pinter-pinternya kita itu tadi, kalau kita tidak melakukan hal yang salah, terus yakin bahwa kita pasti akan menyebarkan kebaikan ya. Kalau misalnya kita terus dinyinyirin ketika kita sudah berbuat baik, ya nggak usah dipikir, udah gitu aja. Nggak semuanya kalian harus pikir kok guys gitu loh. Saya udah alumni, saya dari dulu SMK itu kan sudah nge-YouTube. Nah, nge-YouTube kan sudah ada kolom komentar gitu. Pastinya kalau nge-YouTube kan ada thumbs up sama thumbs down kan. Sekarang ini baru-baru ini thumbs down-nya bisa dimatiin. Kalau dulu kan nggak bisa dimatiin, jadi kelihatan, oh aku bikin video, oke, yang thumbs up katakanlah 30.000 orang, yang thumbs down cuman nggak sampai 1.000 orang, mungkin 800 orang gitu kan ya. Lah ngapain saya harus menghabiskan tenaga pikiran saya untuk memikirkan 800 orang yang nggak suka saya, sementara ada segitu banyak orang yang suka saya gitu loh ya kan. Asalkan ya saya berkaca lagi, kontenku ini bener nggak? Oh bener kok, nggak sara kok, nggak gini kok, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu mungkin orang iri aja sih, yang ya orang iri banyak lah kan. Dan justru banyak orang-orang yang tadi takut sekali dengan kata orang itu malah membatasi potensi dia ya. Kayak potensi dia malah dipendam dan akhirnya nyesel kemudian. Bener, itu saya sudah merasakan itu juga kok. Akhirnya saya hanya hidup dari kata orang lain. Saya sebenarnya nggak suka untuk melakukan A, tapi karena sekeliling saya bilang, alah kamu tuh loh lakukan itu dong bagus. Akhirnya saya memendam impian saya melakukan itu dan saya nyesel. Jangan jadi orang kayak gitu guys. Pertanyaan ketiga dari Johan Syahputra, gimana ya cara simple untuk bisa membagi waktu antara bisnis, keluarga, kesehatan ala Mas Bayu? Bisnis, kreatif, keluarga ala saya. Dan kesehatan? Kesehatan ya, nah nomor satu tuh penting kesehatan sih memang, karena ketika kita nggak sehat ya kita nggak bisa melakukan semuanya itu. Jadi menjaga untuk kesehatan itu yang pastinya kalau saya itu menerapkan bisa dibilang apa ya, intermittent ya. Saya tuh seringkali nggak yang sarapan dulu di pagi hari, saya baru makan itu kayak jam 2, jam 3 gitu kan, agar perut itu masih bisa mendigest apapun saja yang nggak penting-penting gitu kan. Karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita makan itu kan kita breakfast itu kan menyetop puasa kan sebenarnya artinya kan. Jadi selama puasa dari malam itu kita breakfast itu sayang banget. Jadi saya nggak makan apa-apa sampai jam 1, jam 2 baru makan. Nah nanti makan lagi berikutnya. Dan ya berat badan saya segini-segini aja gitu kan. Itu nggak yang gede, nggak yang sampai gede banget, apa itu nggak sehat. Itu kalau kita sehat pasti kita bisa melakukan semuanya, kreativitas apa bisa enak gitu kan ya. Nah untuk keluarga nih, kadang agak ribet ke keluarga karena kan keluarga saya di Malang.
Jadi saya ya kadang masih PP gitu kan. Mungkin 1 bulan 1 kali, atau kalau misalnya saya ada kegiatan di Malang, saya pulang pasti pulang dulu gitu kan. Atau kalau di Surabaya ada kegiatan, saya pasti akan pulang ke selatan dulu, ke Malang gitu kan. Ya jadi ya memang harus kita bagi waktu secara rapi ya kan. Dan pula yang juga nggak kalah pentingnya juga orang yang kita sayangi ya kan. Misalnya punya pacar atau apa, ya kalau kita hanya sibuk-sibuk aja, pastinya hubungannya nggak harmonis kan. Jadi ya pastinya harus membagi itu semua. Jadi ya saya berusaha sih. Dan pun juga kalau kalian pengen tips dari saya juga masih banyak bolongnya. Kadang juga masih kelimpungan satu sama lainnya gitu kan ya. Karena alhamdulillahnya kalau dari sekarang ini bisa merealisasikan kalau dari 1 tahun itu 3 film. Ya. Itu bagus sih. Jadi kayak saya produktif lah ya, produktif terus. Tapi kalau misalnya hanya produktif saja, tapi tidak diimbangin yang itu tuh tadi, ya nanti jadinya kayak film Klik dong. Tahu nggak yang Adam Sandler tuh, yang ujung-ujungnya dia nyesel karena anjir aku udah tua tapi anakku tua jadi nggak hormat sama aku gitu-gitu kayak. Nah jadi ya memang harus dibagi-bagi sih. Harus ada luangin waktu untuk orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Karena waktu kalian sangat berharga buat mereka. Pertanyaan terakhir dari aku. Ya. The worst advice yang pernah Mas Bayu terima? The words advice, iya. Oke, karena saya dari daerah ya. Ironi sekali bagi saya itu untuk bisa berhasil, karena memang pendahulu-pendahulu saya itu memang keberhasilannya itu ikut orang, jadi bukan pionir tapi menjadi follower ya kan. Jadi misalnya kayak mbah saya atau bapak saya itu kan kerja di satu perusahaan, atau mbah saya dulu menjadi PNS gitu ya kan. Jadi saya ingat kalimat dari mbah saya itu, besok kalau misalnya ikut orang yang rajin ya kamu. Jadi nggak punya pemikiran bahwa kamu bisa merealisasikan sesuatu yang kenapa kamu nggak jadi orangnya dan kamu diikuti orang, tapi selalu saja kayak besok kalau ikut orang kamu yang rajin ya, bersihin mobilnya, apa ininya, nanti kamu jadilah orang yang ini, jadi orang yang manut gitu ya kan, gitu. Jadi itu juga worse itu, kayak misalnya aku berusaha untuk memilah bahwa ya jangan kayak gitu loh. Jadi balik lagi yang ke kalimat tadi kita ngobrol, dan itu dari sampean juga tadi setuju bahwa itu bagus. Yang membatasi diri kita ya pemikiran kita sendiri. Itu loh. Jadi jangan batasi pikiran kalian. Kalau kita ini adalah orang kreatif, kreatif itu tanpa batas, guys. Ya. Jadi berpikirlah kreatif sejauh mungkin, jangan ada batasan, jangan pula ada pemikiran bahwa kamu harus jadi follower. Kenapa enggak kamu jadi kreatornya? Gitu loh. Kamu menjadi Elon Musk-nya. Bismillah, nggak cuman kreatif, inovatif, disruptif Elon Musk. Di saat yang lain berbalapan bikin film bikin mobil kayak gini, dia bikin mobil baterai. Ya, Steve Jobs itu disruptif, itu bukan kreatif lagi. Kreatif ya mencari solusi. Inovatif ya kan mencari pembaharuan. Dia disruptif. Di saat yang lain HP tombol, dia enggak, HP kayak gini nih, enggak usah ada tombol, layar aja. Diketawain dulu sama Nokia, wah yang kalah Nokia gitu kan ya. Malah dia yang berhasil, malah dia bikin warna baru, semuanya ikutan dia. Itu yang dinamakan dengan disruptif. Dan bahkan masih dipakai sampai ketika sekarang dia nggak ada lagi gitu ya. Iya, nah itu loh. Hal-hal saya kayak gitu yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian. Jadi jangan batasi kreatif kalian, dan jangan berpikiran bahwa kalian itu hanya bisa menjadi follower gitu aja sih. Dan jangan pernah mengatakan mimpi orang lain kali ya. Nah, iya. Karena siapa tahu mimpi itu nanti kalian bikin nyeleneh. Loh, wah dia berhasil ya gitu kan. Iya. Wah, terima kasih banyak Mas Terima Bayu kasih, untuk terima kasih. kelas. Terima kasih semuanya.